Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat ya. Di masa pandemi ini Pak Yuda ingatkan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Ada yang masih ingat 3M itu apa? Memakai masker, Pak. Ya, betul. Terus Menghindari kerumunan. menjaga jarak. Oke, bagus ya anak-anak kelas 3. Nah, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran ya adik-adik, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Maka dari itu, silahkan Eko pimpin doanya, silahkan. Nah, Ya Pak. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita mari berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. ya alhamdulillah ya. Terima kasih Eko telah memimpin doanya. Kemudian untuk menumbuhkan nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk itu silahkan Indri pimpin untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Indri. Nah, selanjutnya coba lihat ke kanan dan ke kiri. Ada nggak teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, kelas 3 lengkap ya, semuanya hadir. Nah, selanjutnya pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar matematika, yaitu tentang satuan panjang, yaitu sentimeter, milimeter, atau meter. Nah, kemudian untuk bahasa Indonesianya kita juga telah belajar berkaitan dengan beberapa wujud benda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika berkaitan dengan satuan panjang, kilometer, meter, ataupun sebaliknya. Nah, kemudian untuk bahasa Indonesianya kita juga akan belajar mengenai beberapa jenis wujud benda dan ciri-cirinya. Nah, maka dari itu Pak Yuda akan tampilkan slide PowerPoint-nya ya, sebentar. Ya, nah, Pak. ini kita kelas 3 ya, kelas 3 tema 3, subtema 2 pembelajaran pertama. Nah, tadi tujuan pembelajaran sudah Pak Yuda sampaikan. Nah, sekarang coba kalian amati lingkungan sekeliling. Ada benda apa saja yang kalian lihat? Coba sebutkan. Ada meja, apalagi? Buku, Almari, Pak. Ada lemari, oke. Kursi, Ada Pak. kursi, oke. Ahmad, Tas, Pak. papan tulis, juga ada tas. Oke, dari benda-benda itu yang sudah kalian sebutkan, itu merupakan, ini termasuk kepada jenis benda apa sih? Wujud benda itu dibagi menjadi 3. Ada padat, cair, dan gas. Apa saja sih Pak contoh-contohnya? Kita simak ya. Nah, di sini ada contoh dari benda padat. Tadi kalian sudah sebutkan. Ada tas, buku, dan juga pensil. Masih banyak lagi ya yang lainnya seperti lemari ataupun meja. Nah, kemudian Pak, ciri-ciri benda padat itu apa sih? Yang pertama, bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Nah, ini contohnya ya. Ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas, maka bentuk dari benda tersebut tidak mengikuti tempatnya. Pak Yuda mau menunjukkan secara langsung. Kalau di gambar pensil, ini Pak Yuda ada spidol dan juga ada wadah. Ketika dimasukkan, apa bentuknya berubah? Enggak, Pak. Coba. Tidak ya. Spidol aja. Bentuknya tetap salah satu sifat dari benda padat. Nah, kemudian sifat yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah, misalnya dengan cara dipotong, dipukul, dan sebagainya. Nah, kita dapat melihat contohnya itu seperti misalkan kayu itu kan merupakan benda padat ya. Dipotong, kemudian dipukul, dibentuk menjadi sebuah meja. Nah, itu merupakan contoh dari benda padat. Nah, kemudian sifat yang ketiga, bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi cair ataupun gas. Ada nggak di rumah kalian es batu? Punya, Pak. Ada ya, punya kulkas ya. Ya, es itu merupakan benda padat.
Nah, ketika itu ditempatkan di tempat yang terbuka, maka akan mencair akibat dari terkena panas. Nah, itu merupakan sifat dari bentuk daripada berubah menjadi cair ataupun gas ya. Nah, kemudian kapur barus. Nah, biasanya kapur barus digunakan untuk apa? Mengharumkan pakaian, Pak. Mengharumkan pakaian. Oke, betul ya. Nah, ini merupakan contoh sifat benda padat yang ketiga ya. Kemudian ada benda cair. Contohnya yaitu ada air, minyak, dan sirup. Nah, sifat-sifatnya apa sih, Pak? Bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Nah, contohnya nih Pak Yuda, ada botol air. Nah, ketika air ini dimasukkan ke dalam botol, maka bentuk air itu akan mengikuti tempatnya. Nah, kemudian memiliki volume tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap ya. Oke, selanjutnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Bisa kita lihat ketika kita mungkin berwisata ke tempat wisata. Nah, air itu sifatnya dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya itu air terjun. Nah, kita dapat melihat turun dari tempat tinggi, tempat yang lebih rendah atau ke hilir. Nah, kemudian ada benda gas. Di situ ada apa saja coba? Balon. Awan, Pak. Awan, betul ya. Bagus ya. Nah, sifatnya apa? Nah, ada sama ya. Ada dua nih yang Pak Yus catat di sini. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Nah, di situ ada balon. Ketika udara atau gas itu masuk, maka gas itu akan mengisi seluruh isi balon tersebut. Kemudian ada sifat benda yang kedua, yaitu benda gas menekan ke segala arah. Kemudian benda gas yang ketiga tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Coba kamu tiupkan udara ke tangan, dapat dirasakan tidak? Iya, Pak. Oke, bisa ya. Nah, itu merupakan salah satu sifat dari benda gas. Oke. Nah, selanjutnya ingat kembali ya, berkaitan dengan informasi ini. Informasi merupakan sebuah berita atau kabar tentang sesuatu. Kalian dapat menemukan informasi tidak hanya dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk lisan, tapi juga dalam bentuk gambar. Nah, coba kalian amati gambar berikut. Benda-benda mana saja yang termasuk benda padat, cair, atau gas? Coba yang benda padat dulu. Ada apa di situ? Panci. Ada panci, terus yang padat dulu ya. Ada wajan, apalagi? Baskom. Ada baskom, kompor, Botol, Pak. Botol. kompor. Nah, itu merupakan contoh dari benda-benda padat. Nah, kemudian yang cair apa saja yang ada di situ? Minyak, Minyak, terus air. Nah, untuk benda gas apa? Tabung gas. Oke, betul ya, tabung gas. Nah, selanjutnya ini ada PD1 nih. Lakukan secara berkelompok. Silakan kalian amati ya, benda di sekeliling kalian, benda apa saja yang termasuk kepada padat, cair, dan gas. Oke, sudah ya. Silakan kelompok 1 presentasi ada benda apa saja yang telah kalian amati. Tadi ada wajan, ada kompor, ada almari tadi, Pak. Oke, betul ya. Oke, nah untuk semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Ternyata jawabannya itu bagus-bagus ya, tepat begitu. Tidak ada yang di luar dari apa yang ditentukan. Nah, kemudian pernahkah kamu melihat transportasi seperti pada gambar? Pernah, Pak. Oke, ini apa namanya? Sepeda motor, Pak. Ini sepeda motor. Termasuk benda apa? Sepeda motor. Benda padat. Benda padat karena terbuat dari besi ya. Nah, kemudian Pak Yuda ingin tanya nih, sepeda motor biasanya digunakan untuk berpergian. Salah satunya yaitu dari rumah ke sekolah atau mungkin dari rumah ke pasar. Berapa jarak dari rumah ke sekolahmu? 15 menit. Oke. Mungkin itu dari waktu ya. Kalau dari jarak nanti kita dapat ukur. Nah, ini sekedar pengetahuan nih adik-adik, bahwa jarak dari rumah ke sekolah dapat dilihat pada odometer atau yang terdapat pada motor atau mobil. Nah, kemudian odometer merupakan alat untuk mengukur jarak yang ditempuh oleh kendaraan, ya. Nah, pada odometer dapat dilihat bahwa jarak tempuh dinyatakan dalam satuan kilometer atau disingkat dengan km. Nah, selain satuan kilometer, kita juga dapat menyatakan jarak dengan satuan meter. Nah, kemudian, ini apa sih kaitannya Pak kilometer dengan meter? Ingat ya adik-adik, 1 kilometer merupakan 1000 meter.
Nah, kenapa bisa jadi 1000, Pak? Oke, kita lihat tangganya di sini. Dari kilometer ke meter turun berapa tangga? 3, Pak. 1, Tiga, Pak. 2, 3, Pak. Oke, setiap kali turun itu dikalikan 10. Misalkan 1 kali 10, 10. 10 kali 10, 100. 100 kali 10, 1000. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter ya. Ingat ya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nanti ada kaitannya dengan soal-soal. Nah, coba kalian simak contoh soal. Rumah Edo ke rumah nenek itu berapa jaraknya? 5 meter. Oke, berapa meter? Kalau kita jadikan meter seperti apa sih caranya? Simak ya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km. 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, kita lihat contoh di sini adik-adik. 5 km tambah 300 meter. 5 km kita rubah dulu ke meter. Tadi berapa 1 kilometer? Yaitu 5.000 meter. Berarti 5 dikali 1000 yaitu 5.000 meter. Dan ini 300 meter. Tadi yang ditanyakan apa? Meter. Nah, 5.000 meter ditambah 300 meter. Berarti 5.300 meter. Nah, kalau berbicara soal cerita, silakan diamati pertanyaannya itu apa ya, biar kalian tidak salah menjawab. Nah, dapat disimpulkan bahwa rumah Edo ke rumah nenek yaitu 5.300 meter. Kemudian kerjakan LKPD yang kedua nih adik-adik. Nah, silakan kalian amati petanya, kemudian kalian jawab sesuai dengan LKPD yang ada ya. Untuk hasilnya coba presentasikan, presentasi dari LKPD 2 kelompok Dwi nih. Saya Baik, Pak, ya silakan. untuk LKPD 2 jarak rumah Siri ke sekolah yaitu 5 km 100 meter. 5 km dijadiin kilometer, jadiin meter berarti 5 kali 1000 terus ditambah Ya. 100 meter, hasilnya 5.100 meter, Pak. Oke, bagus ya. Hampir semua kelompok telah menyampaikan pengerjaan LKPD-nya. Nah, tadi kita telah belajar apa? Yang pertama, belajar apa? Benda padat, Pak. Benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Kemudian matematikanya kita telah belajar apa? Meter kilometer, Pak. Jarak, Pak. Nah, kilometer atau mengukur jarak dalam kilometer ke meter. Nah, semua itu memiliki manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu adik-adik, tolong pelajari ini di kemudian hari ya, di hari-hari berikutnya. Nah, selanjutnya nih untuk memantapkan materi yang telah kalian pelajari, coba kerjakan evaluasi yang akan Pak Yuda bagikan. Coba kerjakan ya, waktunya 30 menit. Silakan kerjakan. Oke, semuanya sudah selesai. Nah, nanti Pak Yuda periksa ya. Sekarang kumpulkan. Kita akhiri dengan berdoa. Silahkan Eko untuk memimpin doa kembali untuk menutup pembelajaran hari ini. Baik, Pak. Untuk mengakhiri pelajaran, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Eko. Saya tutup pembelajaran ini. Sampai jumpa di hari berikutnya ya. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.